Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Putri Nokfira dari Prodi Farmasi Universitas Ubudiyah Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang glukosa 6-fosfat dehidrogenase yang biasanya disingkat dengan G6PD pada sebuah studi kasus. G6PD adalah sebuah enzim penting di dalam sel darah merah yang memiliki peran untuk melindungi sel darah merah tersebut dari kerusakan radikal bebas atau stres oksidatif. Biasanya G6PD ini menyerang lebih banyak kepada pria dibandingkan dengan wanita. Judul studi kasus yang saya ambil adalah kejadian hiperbilirubin pada bayi baru lahir di Rumah Sakit Swasta Jakarta. Hiperbilirubin merupakan sebutan istilah yang disebut untuk icterus neonatorum. Hiperbilirubin bisa disebabkan oleh proses patologis atau fisiologis. Bilirubin pada bayi merupakan penyakit yang disebabkan oleh penimbunan bilirubin dalam jaringan tubuh sehingga kulit, mukosa, dan sklera berubah menjadi warna kuning. Pemberian ASI, inkompatibilitas, ABO, jenis persalinan, BBLR, dan usia genetasi. Berdasarkan observasi awal di ruang perinatologi di rumah sakit ditemukan angka kejadian hiperbilirubin di rumah sakit sebesar 27% dari 644 bayi pada tahun 2017. Peningkatan ini mengalami kenaikan dalam 3 tahun berturut-turut. Tahun 2018 meningkat menjadi 30% dan di tahun 2019 meningkat menjadi 31%. Berdasarkan data tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah kejadian hiperbilirubin bayi baru lahir dan menganalisis faktor penyebab seperti pemberian ASI eksklusif, kompatibilitas, jenis persalinan, BBLR, usia genetasi pada bayi baru lahir di Rumah Sakit Swasta Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rekam medis dari bayi baru lahir yang berisikan tentang dokumen bayi dan menggunakan metode observasi yakni lembar checklist dan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan terhadap petugas kesehatan serta dilakukan pencatatan untuk mendapatkan informasi kejadian kasus hiperbilirubin. Berikut ini ada berupa hasil dari penelitian tersebut dalam bentuk tabel. Dari hasil penelitian tadi dapat 4 pembahasan dari penyebab faktor yang sudah kita bahas tadi. Yaitu yang pertama ada dari hasil penelitian ditemukan adanya pemberian ASI terhadap hiperbilirubin di perinatologi rumah sakit. Hal ini dikarenakan presentasi bayi yang tidak ada ASI dengan diagnosa hiperbilirubin lebih dominan yaitu sebesar 56% dari 34 bayi yang terdiagnosa hiperbilirubin. Kedua, hasil ini sesuai dengan penelitian mengenai golongan darah ABO ibu dengan hiperbilirubin di mana hasil penelitian terdapat hubungan yang bermakna antara inkompatibilitas ABO dengan kejadian hiperbilirubin. Inkompatibilitas ABO terjadi karena reaksi imunitas antigen dan antibodi ibu dan janin yang akan dilahirkan semakin banyak inkompatibel, maka semakin tinggi resiko terjadi hemolisis dalam darah. Yang ketiga adalah penelitian ini ditemukan bayi dengan persalinan SC berhubungan dengan kejadian hiperbilirubin. Hal ini disebabkan oleh kondisi SC membuat proses menyusui pun menjadi lebih lambat atau tertunda karena ibu belum siap untuk menyusui setelah persalinan. Dari ini juga hasil penelitian tersebut menemukan beberapa faktor indikasi ibu yang melakukan persalinan SC memiliki riwayat berdampak pada kekebalan tubuh, kelainan, dan kematangan organ tubuh pada bayi seperti prematur, gawat janin, KPD, atau ketuban pecah dini, dan riwayat lainnya yang menyebabkan hiperbilirubin. Yang terakhir adalah hasil penelitian dari BBLR. BBLR adalah berat badan bayi yang kurang dari 2.500 gram. Berat badan bayi
lahir rendah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berdampak pada jangka pendek dan jangka panjang. Secara keseluruhan diperkirakan sebanyak 15% hingga 20% dari semua kelahiran di seluruh dunia adalah BBLR yang mewakili dari 20 juta kelahiran setahun. Dari penjelasan tentang studi kasus tadi dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama, ada hiperbilirubin pada bayi baru lahir adalah kondisi yang umum terjadi, di mana ditandai dengan peningkatan kadar bilirubin dalam darah yang menyebabkan kulit dan mata bayi nampak kuning atau ikterus. Kondisi ini bisa bersifat fisiologis atau normal atau juga patologis berbahaya. Untuk faktor yang meliputi beresikonya itu ada prematur, golongan darah ibu dan bayi tidak cocok, misalnya ABO atau RH inkompatibilitas. Selanjutnya ada ASI eksklusif dengan asupan yang tidak mencukupi di awal. Selanjutnya infeksi, trauma lahir, atau kelainan metabolik. Demikian dari pemaparan materi saya dari studi kasus yang saya sudah paparkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.